Bismil Abi Walibni Walwil Kudus Al Ilahul Wahid demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang terkasih, kembali lagi kita untuk mencerdaskan para polemikus dan juga para pengikutnya yang banyak sekali itu buta, yang notabene karena mengikuti seorang oknum yang selama ini lebih doyan membahas Alkitab sesuka hatinya, bahkan menafsirkan secara liar menurut seleranya. Memang tugas ini sangat amat melelahkan, tetapi ini menjadi PR penting supaya kita bisa membukakan kebenaran di depan orang-orang yang mendengarkan, bahwa kebenaran itu pasti menang sekalipun berusaha dibelokkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Teman-teman, mari kita lihat video berikut ini. Bagaimana seorang murtadin mencoba untuk membungkam dan menunjukkan kebutaan daripada seorang polemikus. Ini dia videonya. Pandangan orang Kristen, kalau kita cuma hanya modal congor, teman-teman, jelas itu nggak berilmu, ya. Tapi umat yang satu ini kalau hanya modal congor doang itu dianggap sebagai orang pintar, orang cerdas, sehingga menjadi orang dianggap orang hebat lah ya. Luar biasa. Kita dengarkan bagaimana pergumulan mereka untuk terus menyerang kekristenan. Kita dengarkan. Ini dia orang paling berbahaya di TikTok. Orang berbahaya di TikTok congornya doang ya kan, cuman congornya doang karena nyari koin gitu kan. Udah saya tag berapa kali, kenapa nggak masuk ke sini ya? Nggak akan bisa berkutik kalian kalau diajak bicara data ya, para politikus. Lagi pula selama ini kalian hanya menggugat Alkitab. Siap-siap saja kalau berani nongol di sini ya. Kamu harus berani untuk membuktikan bahwa kitabmu kitab sempurna. Awas kalau nggak berani ya. Sampai kapan Alkitab hanya kalian gugat tetapi Al-Quran kalian sembunyikan? Nggak ada main-main lagi di sini. Ini gini teman-teman. Hanya gara-gara mereka ini sudah tidak mampu lagi untuk menahan serangan balik dari kekristenan ke Islam ya. Ada banyak YouTuber Kristen apalagi Kristen ya. Itu dilaporkan juga sama mereka. Nggak cukup TikTok doang teman-teman. Nggak cukup TikTok di take down sama mereka. Tapi YouTube juga udah mulai dikejar sama mereka. Coba bayangin, ini artinya tanda-tanda mereka sudah terlalu panik ya teman-teman ya. Sudah terlalu panik, cemen ya. Jadi kekristenan tidak pernah itu kepanasan sama mereka, terus tiba-tiba lapor-lapor, terus kalau enggak di take down kayak gitu ya. Enggak perlu, enggak usah, biarkan saja anjing menggonggong kafilah berlalu, betul enggak? Jangan panikan. Ya, lanjut. Kenapa umat Islam itu muncul kemudian tiba-tiba ada satu sisi antara Islam Kristen itu ada dunia yang berbeda, ada warna yang berbeda ya, dengan munculnya para apologet Islam Indonesia. Dan itu satu pukulan yang sangat mengagetkan buat mereka. Karena selama ini yang kita tahu mengagetkan sama mereka enggak, justru kalian yang mulai dodol, kalian yang mulai dari dulu ya. Hanya saja kami itu selalu dikekang ketika bicara. Coba bayangkan, ini bicara fakta ya. Kalau saya ngomong tuh apa adanya, nggak bisa kalian tolak. Atau kalian mau coba untuk mencoba untuk kalian menganggap enggak begitu, enggak, itu bantah saja, silakan bantah, cuma pakai congor doang juga percuma kalau memang pada kenyataannya itu tidak seperti apa yang kalian pikirkan. Orang Kristen lewat, orang Kristen cuma hanya ngomong apa, kalian akan bilang itu kristenisasi. Orang Kristen lagi ngasih sesuatu kepada orang Muslim, bilang itu kristenisasi. Itu kan tanda panik kalian tuh. Sebenarnya Kristen fobia tapi dibalikin ya. Gitu aja kok. Hal semacam kayak gitu sebenarnya sudah sangat jelas teman-teman. Ada orang Kristen ibadah, kalian bilang katanya ini bukan tempat ibadah, kalian harus izin. Tapi kalau orang Muslim lagi ibadah boro-boro minta izin ya, tapi nggak ada yang larang. Itu loh teman-teman. Ini adalah bagian sejarah yang nyata bagaimana Islam itu menunjukkan jati dirinya terhadap umat yang lainnya. Maling teriak maling. Inilah yang mereka lakukan teman-teman ya. Jadi sama dengan kata-kata mereka, seolah-olah kita katanya takut dengan mereka. Siapa yang takut dengan mereka? Siapa yang takut dengan polemikus Muslim? Ya, bilang saja Muslim itu bisanya cuma menutupi kesalahannya dengan menggugat Alkitab. Tapi ketika diserang balik, ini penistaan. Terus si penghujat tuh, Fatimah tuh penghujat tuh. Nah gitu ya. Begitu kelakuannya bocil teman-teman ya. Ya, baperan. Ya. Oke, lanjutkan kembali. Kata si congor gimana? Apalagi kami yang ada di daerah ya, di provinsi. Tiba-tiba aja ada yang murtad, tiba-tiba ada yang tadinya kita sama-sama di masjid, hari Minggu kok ke gereja gitu ya. Dan saya katakan waktu itu ketika saya berdebat sama beliau,
Kalau saudara bisa memberikan bukti bahwa Lukas itu murid Yesus, Saat ini juga saya berhenti jadi apologet. Ini teman-teman yang harus, poin penting yang harus kita bahas ini soal ini ya. Perlu si Jumpret tahu. Mudah-mudahan ini saya tag namanya ini langsung nongol, paling tidak ya. Kalau cuma berani ngintip-ngintip ya dengar ya, saya kasih tahu kalian itu ya. Supaya jangan jadi umat keledai liar. Umat keledai liar itu kayak gimana teman-teman? Ya gitu, liar. Setiap kali argumen itu semuanya liar. Teman-teman, ke-12 murid Yesus itu disebutkan siapa saja? Ya, Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, Tadeus, Simon, terus Yudas. Ada nggak kita sebutkan Lukas? Ada nggak kita sebutkan Lukas? Terus kemudian mereka akan mengatakan, kalau begitu Injil Lukas itu bukan Injil dong berarti, gitu ya. Pasti mereka seperti itu. Makanya umat keledai liar, kalian itu jangan hanya sibuk menggugat Alkitab. Alkitab itu bukan tulisan dari langit kemudian diturunkan menjadi suatu bacaan, ikrok, bacaan, hafalkan, bukan ya. Alkitab itu berdasarkan kisah nyata. Ya, perlu diketahui oleh para kadal-kadal gurun ini ya, bahwa Lukas ini adalah pengikutnya Paulus. Artinya kemana-mana saja dia mengikut Paulus. Ya, dia adalah muridnya Paulus. Nanti bilang lagi, Paulus itu murid Yesus bukan? Kapan ketemu Yesus? Nah, begitu ya. Itulah kelakuan mereka. Dalam kisah para Rasul 9 itu sudah disebutkan bagaimana proses Rasul Paulus yang dulunya bernama Saulus menjadi Paulus. Ya, kemudian dengan mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia menjadi orang percaya yang tadinya menjadi pembunuh para pengikut Kristus, kemudian menjadi percaya ya. Kalau dia cuman itu cuman hanya rekayasa, ngapain dia rela mati siap dipenggal kepalanya hanya untuk mengabarkan Injil Yesus itu Tuhan? Ngapain? Nah, gitu kawan-kawan ya. Itu logikanya. Kemudian dalam kehidupannya Rasul Paulus 180 derajat berubah. Ya, yang dulu keji, kemudian dia menjadi orang yang begitu mengasihi karena Yesus sudah memberikan teladan kasih kepadanya dan Yesus sudah mencurahkan Roh Kudusnya kepada Rasul Paulus. Nah, kemudian dia menemukan Lukas. Lukas ini adalah seorang terpelajar yang luar biasa walaupun dia non Yahudi, teman-teman, ya. Lebih tepatnya dia adalah seorang dari Syria, ya. Dia itu seorang terpelajar, selain dia dokter atau tabib ya, teman-teman, pada saat itu sebutannya tabib ya. Masa itu. Nah, kemudian dia juga adalah seorang penulis. Dia senang sekali menulis sesuatu yang berkaitan dengan sejarah. Terutama dia sangat ambisius menulis catatan tentang Yesus. Nah, bagaimana dia bisa mengetahui tentang Yesus? Tentunya berasal dari para murid-muridnya. Begitu ya. Kemudian Rasul Paulus juga kenal dengan murid-murid yang lain. Walaupun dalam daftar 12 Rasul Paulus itu nama Paulus tidak tercantum, tetapi Rasul Paulus adalah pengganti Yudas yang pernah berkhianat, ya teman-teman. Jadi jangan lagi menggugat Alkitab, jangan lagi menggugat murid Yesus si penulis Injil, tetapi koreksi dulu bagaimana iman di dalam Islam, teman-teman. Hadis yang paling memiliki riwayat sahih dalam perawinya, dalam hadis terkaitnya adalah Bukhari dan Muslim. Ya, Bukhari dan Muslim ini siapa? Ya, dia ada di abad 200 si Bukhari dan Muslim ini 200 tahun hidupnya setelah Muhammad habis. Muhammad tiada. Ya, Quran enggak ada maksudnya, ya. Jadi, teman-teman, apakah 200 tahun yang lalu si Bukhari dan juga si Muslim ini, ya, apakah dia sahabatnya Muhammad? Bukan. Oh, ini maksudnya ini Fatimah, dulu tuh si perawinya tuh namanya ini kemudian disampaikan kepada kepada Bukhari dan juga kepada Muslim, katanya begitu. Bisakah kita mempercayai mereka? Mereka kan bukan nabi. Dan Muhammad tidak memiliki daftar nama-nama sahabat. Ya. Jadi Muhammad tidak memiliki daftar sahabat atau murid seperti layaknya Yesus memiliki 12 murid yang terdaftar. Tidak ada. Ya, artinya ini orang liar. Ya, liar. Siapa saja bisa memberikan cerita-cerita dongeng-dongeng yang seolah-olah itu kebenaran, membuat cerita-cerita tentang Muhammad lalu disampaikan kepada ini ceritakan. Coba teman-teman bisa perhatikan hadis itu tulisannya bagaimana. Diceritakan, cret sampai berapa itu perawinya, teman-teman? Berapa tuh? Ya, begitu kawan-kawan. Jadi si keledai liar Jumpret ini sama Ari Untung, simak baik-baik, mudah-mudahan foto kalian yang sudah nempel, gambar kalian yang sudah nempel, saya bikin thumbnail ini, jangan pura-pura budek
ya, perhatikan dan simak baik-baik. Jadi manusia itu jangan liar. Tidak ada alasan Al-Quran itu menggugat Alkitab. Tapi kami berhak menggugat Al-Quran. Kenapa? Kalian menyebut Injil, kalian menyebut Taurat yang adalah sejarahnya dan juga kitabnya itu dalam bangsa Israel. Ya, sebagai kitab yang diimani oleh orang Yahudi dan juga Kristen. Kemudian kalian tiba-tiba memindahkan nama-nama kitab kami itu dalam kitab kalian. Tokoh-tokoh nabi yang dalam kitab kami pun tiba-tiba berpindah jadi kitab Arab. Dan ini banyak sekali umat Islam yang tertipu daya hanya gara-gara mereka selalu dijadikan burung beo yang tidak boleh pinter asalkan mereka hanya bisa menghafal. Tidak boleh pinter mereka. Kalau mereka pinter, ya, harusnya itu dikasih tahu. Setidaknya bertanya, siapakah nabi-nabi yang dimaksud di dalam Al-Quran itu? Apakah mereka tokoh, apakah mereka orang bangsa Israel? Nah, harusnya begitu. Kalau muslim pinter. Yang jadi perkara adalah muslim nggak boleh pinter. Kalau pinter nanti kritis. Nah, kalau kritis nanti banyak tanya. Nah, sedangkan kalau orang banyak tanya, itu sudah dilarang oleh Allahnya. Loh, coba gimana? Artinya nggak boleh pinter kan? Orang banyak tanya, jadi banyak tahu. Itu kata istilahnya. Oke, untuk Izam, terima kasih ya untuk berkatnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, gitu kawan-kawan. Jadi, janganlah sibuk selalu menggugat kekristenan. Tidak ada alasan. Apa yang disampaikan oleh Jumrat ini benar-benar kebodohan yang hakiki. Makanya kalau dia berani ngomong di sini, saya bilang, woi, apa alasan menggugat Alkitab? Oh, itu kan nabi kami. Kenapa nabi kami kau tuhankan? Siapa yang menuhankan nabimu, woi? Siapa yang menuhankan nabimu? Kami percaya tokoh-tokoh dalam Alkitab itu ada sejarah di bangsa Israel. Apalagi mengatasnamakan apologet. Kalian itu katanya anti yang namanya Yunani loh. Kenapa Injil berbahasa Yunani? Yesus itu kan orang Ibrani. Bahasanya kan bahasa Aram, serumpun dengan bahasa Arab. Kenapa pakai bahasa Yunani? Apologet itu bahasa apa, Abdul? Harus tahu itu. Apologet itu berasal dari bahasa apa? Dari bahasa Yunani. Injil juga berasal dari bahasa Yunani. Kalian caplok. Injilion jadi Injil, ya. Begitu kawan-kawan. Jadi harus mulai kritis dari sekarang. Jadi jangan terima mentah-mentah perlakuan si congor-congor yang nggak ada obat ini, teman-teman ya. Congor mereka udah terlalu latah ini. Jadi kalau kalian pengikutnya di Zuma, kasih tahu Zuma suruh masuk ke sini. Link sudah saya paku. Ya, kita harus hajar habis-habisan di kitab mereka ini. Kurang ajar lama-lama mereka. Terus-terusan menggugat Alkitab. Apa alasan Al-Quran menggugat Alkitab? Mereka berarti sudah tidak percaya lagi kepada Qur'annya. Qur'annya bilang apa? Katanya membenarkan Taurat dan Injil. Ya, tapi malah digugat. Artinya Allahnya hilafkah? Nah, gitu kan kawan, ya. Jadi harus logikanya di situ. Mereka ini manusia-manusia durhaka bener-bener ya, nggak jelas agamanya Islam, tapi tidak percaya sama Qur'annya, hanya sibuk menggugat Alkitab ya. Kurang ajar mereka ini. Ya, siapa yang menuhankan nabi kalian? Siapa? Emangnya kita butuh ada namanya Yesus? Kami percaya Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat manusia. Firman itu datang ke dunia sebagai manusia. Kalau kalian ya seandainya tidak ditipu oleh para penerjemah itu ya, kalian sudah percaya bahwa Isa itu juga Tuhan. Tuhan yang datang ke dunia sebagai manusia. Dia diutus sebagai Rasul, sebagai manusia. Dia itu adalah kalimatnya Allah itu sendiri. Kemudian berubah cerita hanya gara-gara terjemahan dikasih dalam kurung. Diciptakan. Nah itu tipu daya itu. Kalau kalian benar-benar percaya sama Quranmu bahwa bahasa Arab adalah bahasa Allah, harus jujur coba itu. Terjemahan dengan bahasa Arabnya itu sesuai apa enggak itu? Lihat. Kenapa itu bahasa Arabmu diterjemahkan pakai dalam kurung, padahal teks originalnya nggak pakai dalam kurung? Heyo, kenapa tuh? Ada sesuatu itu. Nah, makanya saya bilang apa? Kalian nggak boleh pinter ya kan? Kalau kalian itu memang diperbolehkan untuk pinter, harusnya kritis. Kalimat Allah itu tidak boleh ditambahi titiknya, komanya. Kalian bukan hanya titik koma, cuy. Yang ditambah-tambahi apa? Dalam kurung, tutup kurung, kata-kata kalimatnya dalam kurung itu banyak lagi. Ya, aneh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua pemirsa Cerita Untung? Mudah-mudahan beruntung mendengarkan episode-episode kita ya. Kali ini mudah-mudahan juga beruntung dengan episode pembicaraan yang berikut ini juga menarik ya. Karena sosok yang kita akan ajak bicara ini adalah sosok yang wah kalau di TikTok rame nih. Bahkan di antara teman-teman semua banyak yang kemudian ada di kolom komen kita. Iya, rame karena congornya terlalu gede ya kan, bukan rame pinter ya. Rame congornya doang yang terlalu berisik gitu ya. Perlu kau tahu ya, Untung ya. Kamu dulu ini kalau nggak salah dia katanya ini ya, Kristen ya. Kenapa Kristen kalau tiba-tiba kalau beragama dengan mereka tuh tiba-tiba kayak akalnya tuh tiba-tiba hilang gitu? Ya, kenapa sih kok bisa begitu? Kok tiba-tiba gobloknya bisa otomatis gitu? Kenapa sih? Ya Ari Untung ya,
Kalau kamu merasa benar dulu seorang Kristen, coba uji dulu sama saya. Saya murtadin, kamu mualaf. Ayo, kita diskusi dan saya akan coba menguji kamu untuk berakal sehat seperti apa. Kita buat perbandingan Quran dengan Alkitab. Ayo, berani gak? Jadi, karena apa ini dia mualaf? Ayo, karena apa ini? Ya, itu kawan-kawan. Ya, perlu dipertanyakan ada untung. Cuman pamornya lemah, dia sudah nggak terkenal, udah nggak laku, ya. Udah modelnya udah seperti itu, mau laku di mana, ya kan? Cari apa namanya? Nama lagi menjadi mualaf, kok jual agama, jual keyakinanmu hanya demi dunia. Yesus sudah mengatakan, woi, sadar itu. Ya, coba aja kita uji. Kalau berani diskusi sama saya, Ari Untung, ya, di sini kita udah nggak lihat kamu itu seorang artis atau bukan, nggak ngaruh. Saya mau ketemu siapa Luna Maya, saya biasa kok. Ketemu Luna Maya biasa saya nggak terlalu pusing saya dengan artis-artis, nggak terlalu pusing saya. Saya memang nggak suka hobi nonton drama, sinetron, nggak suka nonton selebriti nggak suka saya. Ya, nonton yang penting-penting aja. Lanjut. Kita untuk mengundang beliau hadir di sini di beberapa tema-tema apa ya yang berbicara mengenai apologet atau perbincangan lintas agama. Padahal dulu topik kita tuh dimulai gara-gara ada salah seorang non-muslim yang kemudian membuat statement ya, yang agak nyebrang. Dari situlah mulai terbuka perbincangan lintas agama. Tapi ternyata menarik ya, banyak hal yang sebagai muslim banyak yang baru tahu gitu ya. Moga-moga teman-teman juga nonton acara ini episode ini. Siapa yang non-muslim duluan? Siapa? Kalian tuh umat keledai liar. Biarpun Hamas yang menyerang duluan ke Israel pun, kalian buat pemberitaannya udah berubah. Inilah lidah-lidah yang tidak bertulang tuh kayak gini. Ya, umat-umat penipu, umat-umat paling demen namanya fitnah itu ini. Ya, segala sesuatu semua diputar balikan. Yesus disalib bilang nggak disalib. Orang Arab gitu loh. Ya, bisa-bisa aja gitu. Kita lanjut. Ini juga banyak yang baru tahu dan ada edukasi baru yang kalian temukan. Untuk teman-teman yang belum kenal, sekalian kenal sama beliau dan juga follow sosial media beliau. Langsung aja kita akan kenal dengan Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang dari logatnya udah kelihatan kayak logat-logat Sunda kayaknya. Mantap kali. Tahu berarti beliau. Tahu ya. Nah, Bang Zuma ini memang khas pakai masker. Nah, ini udah kayak musuhnya Batman nih, Bane. Tapi emang udah ciri-ciri khas atau gimana? Iya, salah satu kemudian ciri khas dari Bang Zuma itu ya pakai masker. Untuk memompa semangat teman-teman seberang untuk mendobrak kemudian argumentasi Bang Zuma itu ya gimana caranya untuk menggugurkan, salah satunya adalah menggunakan masker. Tapi ada satu hal yang saya pikir. Oke, kita mau tanya. Sorry ya, aku batuk ya. Kalau umat kadrun yang biasa dikit-dikit selok, halal darah, penistaan agama, kan mereka yang suka lapor, ya. Yang suka baperan siapa? Mereka kan. Terus alasannya pakai masker apa? Ada nggak orang Kristen tuh suka nyeruduk kalian? Ada nggak? Kalau kita hanya sekedar berapologet, adakah umat Kristen itu suka merasa dinista? Enggak kan? Kalau memang sekarang ini ada yang namanya si Ratu Bencong Entok itu ya, yang lagi viral, itu kan perkataannya memang itu nggak sopan. Ini bicara etika. Ya, kalau dia mengatakan foto Yesus gondrong, cukur dong, kapan kau cukur? Nah, kayak begitu gitu ya. Itu bukan apologet. Ya, tetapi itu bicara etika. Ya, etika yang tidak pantas untuk dilakukan. Saya pribadi sebenarnya bisa saja mengolok kalian itu bahkan pakai data. Ada sebutannya, ada gelar, misalkan gini. Ada tokoh dari kalian yang nikahi bocil misal. Saya bisa saja akan menyebut itu pedofil. Tapi saya tidak perlu menyebut itu. Orang akan tahu. Yang penting saya hanya menunjukkan data. Ya, tetapi kelakuan keledai liar itu selalu bicara seenak jidat mereka, bilang Yesus menikah lah. Ya. Ini datanya di mana gitu. Bilang Yesus katanya nggak mati lah. Dia cuma diserupakan lah. Datanya di mana? Sejarahnya di mana? Bukti arkeologinya di mana? Gak ada itu. Jadi alasan Islam itu untuk menyerang ke Kristen juga gak ada sebenarnya. Mereka menyerang pakai apa? Pakai congor doang. Astaga. Ini sekarang di tahun 2024, teman-teman. Apa iya kita goblok sama kayak kebo? Ya, kita ini manusia, teman-teman. Kalau menggugat itu setidaknya itu harus ada bukti arkeolog, teman-teman. Misalkan ini bukti gini ya. Iman Kristen itu iman vitalnya di mana? Tentang Yesus kan. Nah, ketika Yesus digugat sama mereka, seharusnya mereka juga bisa berani menunjukkan selain data, sejarahnya di mana, kronologisnya di mana gitu. Misalnya gini, kalau memang Yesus itu pernah lahir di bawah pohon korma, di mana letaknya gitu loh. Setidaknya ada di situ. Nah, kalau tidak ada,
Ayo teman-teman, come on, ayo. Pada sadar, ini jangan-jangan kitab kalian dari mana ini? Orang bisa saja menulis bisa saja. Yang jadi perkara adalah sejarah kok digugat gitu loh. Ini nggak masuk akal teman-teman. Makanya saya bilang Alkitab itu bukan seperti Al-Quran yang diimani, ditulis oleh Allah dari langit terus diturunkan, terus kemudian kita klaim itu 1000% itu firman Allah. Bukan begitu, Alkitab nggak gitu kawan-kawan. Ya, Alkitab ditulis itu berdasarkan sejarah nyata. Ya, jadi tulisannya memang tulisan manusia, nggak ada ceritanya tulisan tangan Tuhan ya, kecuali ke-10 firman. Ke-10 firman itu ditulis di dalam batu, nggak mungkin dong batunya dibawa-bawa. Ya, kan batunya cuma 2 loh batu. Sedangkan firman itu harus disebarkan ke seluruh dunia, ya disalin dong pakai tulisan tangan manusia. Nah, itu logik. Iman Kristen itu alami gitu loh teman-teman. Enggak pakai klaim kayak gitu. Klaim Al-Quran itu tidak pernah berubah, satu komanya, satu titiknya. Ya, satu huruf pun nggak pernah berubah. Ya, jadi dibilang iman itu 1000% itu wahyu Allah. Enggak gitu. Makanya hati-hati kalau umat Islam sudah mengklaim Al-Quran itu wahyu Allah 100%. Artinya nggak mungkin dong Allah itu kurang pengetahuan. Ya nggak? Ya nggak? Jangan justru Allah itu membuat fitnah. Yesus disalib, Allah berfirman Yesus tidak disalib. Ini Allah kurang kerjaan apa bagaimana ini? Bisa nggak membuktikan bahwa Yesus memang tidak disalib, melainkan diserupakan? Kronologisnya di mana? Sejarahnya di mana? Di Arab apa di Israel apa di Yerusalem apa di mana? Bisa nggak? Hah? Atau itu ceritanya di angkasa sana? Ada kisah Yesus KW gitu? Ada Yesus KW di langit 7. Terus ceritanya di angkasa apa sih bahasa ini sekarang itu ada negeri dongeng apa sih namanya? Apa sih namanya di bahasanya ya? Negeri kayangan. Negeri kayangan tuh ada cerita Isa, cerita Musa, cerita Daud, cerita Ibrahim, cerita Ismail, cerita Yusuf, cerita Fir'aun, ya cerita sapi betina, terus kemudian diturunkan gitu. Oh iya pantas kalau kayak begitu, wajar, gak apa-apa. Kalau memang seperti itu gak apa-apa sih ya, gak ada kaitannya sama sekali dengan sejarah Alkitab orang Kristen. Nah ini masalahnya, dia manusia bedugal seperti Jumpret ini, mulutnya cuma modal congor doang gitu ya. Terlalu kencang dia teriak-teriak menggugat Alkitab. Apa juntrungannya ini kau menggugat Alkitab? Kalau memang kitab itu berasal dari langit dan bukan dari sejarah nyata, jangan kau coba-coba menggugat Alkitab ya, dodol. Ayo siapa yang punya ini si Juma itu linknya tolong bagikan ke si Juma, suruh ke sini, tanggung jawab dia congornya itu. Kalau dia menggugat Lukas, bagaimana dia bisa bertanggung jawab dengan hadis? Saya akan gugat hadisnya. Ya, saya akan gugat balik hadisnya. Siapa Bukhari ini? Siapa si Muslim ini? Siapa Tirmidzi ini? Ya, siapa Ibnu Majah? Siapa Musnad Ahmad? Ya, harus bertanggung jawab. Awas kalau nggak berani bertanggung jawab. Jangan modal congor doang yang terlalu gede ya, Juma. Tolong link saya bagikan ke Juma. Siapa yang kenal, tolong bagikan ke dia. Ya, bilang Fatimah menantang dia suruh masuk, dia suruh bertanggung jawab. Ketika dia menggugat Lukas, saya akan gugat balik tentang hadisnya. Ya, siap nggak dia bertanggung jawab? Kalau saya siap bertanggung jawab, saya berani menyatakan siapa Lukas. Saya bisa memberikan keterangan siapa Lukas. Ya, tapi Zuma harus bertanggung jawab. Ya, siapa itu Bukhari? Siapa itu Muslim? Siapa Musnad Ahmad? Siapa Ibnu Hisam? Siapa itu semua para penafsir? Semua siapa mereka? Iman kalian bukan berdasarkan Quran, tetapi berdasarkan tafsir. Hidup di abad berapa mereka? Ayo Juma, saya tantang kamu, berani masuk ke sini, ayo. Ya, harus buktikan congormu yang terlalu besar itu. Harus bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu sempurna. Ketika ditanya tentang siapa yang diserupakan Isa, awas kalau nggak berani bertanggung jawab ya. Saya akan desak di sini. Dulu kamu kabur dari saya, kali ini kamu gak akan saya biarkan kabur. Kamu menyerang Alkitab, kali ini saya tidak akan beri kesempatan kamu menyerang Alkitab. Ya, saya kepengen umat Islam harus sudah mulai berani jujur untuk bertanggung jawab tentang Qurannya. Ya, sudah keterlaluan masalahnya. Ya, umat Islam ini sok-sokan saja. Ya, kitabnya katanya berasal dari langit, kemudian menggugat sejarah. Sejarah dengan langit apa hubungannya nih? Cerita kayangan dengan sejarah nyata di dunia apa hubungannya? Kronologisnya bagaimana? Itu Musa katanya berbicara kepada Allah melalui pohon. Ya, surat Al-Qasas ayat 30. Bagaimana itu bisa bertanggung jawab Islam? Katanya Allah tidak bisa seperti makhluknya. Ini malah jadi pohon, gimana? Ayo. Saatnya semua harus dibongkar, saudaraku. Kita bukan membenci umat Islam. Saya mengasihi umat Islam.
Tapi kalau terus-terusan ya para polemikus ini dibiarkan untuk terus menggugat Alkitab ya, kami harus betul-betul oke. Kamu menganggap bahwa kitab kami palsu, tidak perlu lagi membahas kitab kami. Yang kami pertanyakan adalah kitab yang diklaim sebagai kitab penyempurna. Bagaimana Al-Quran bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu sempurna? Tulisan-tulisan yang ada di dalam Quran, sejarah-sejarah, nama-nama itu berasal dari mana? Bisa nggak Islam bertanggung jawab? Kalau nggak bisa, sudah. Ya, jangan banyakkan congor, banyak bacot kalian. Ya tolong linknya bagikan ke si Jumpret, saya tantang dia untuk masuk ke sini. Ya, ya kalau bisa volumenya diukur setara dengan saya dan jangan melebihi. Karena di sini tidak laku kalau cuma hanya modal congor. Ya, nggak bisa. Nggak ada cerita lagi. Ya terlalu kurang ajar nih ya orang ini ya. Ini sebuah strategi dari Bang Zumal, saya pikir itu tadinya ya. Pada saat ke orang, seseorang atau siapapun ketika kalah argumentasi, maka yang akan diserang adalah personal. Ya, itu dengan menggunakan masker, maka personalnya nggak bisa diserang. Karena kan harus cari tahu dulu kan gitu kan. Siapa dia, latar belakangnya apa, hidup di mana, kerja di mana kan gitu. Tapi ini menarik ya, karena memang yang diperbincangkan bisa kontennya sesuatu yang positif dan juga membuka mind blowing gitu. Ya. Nah, awal dari kapan sih? Kalau saya awalnya untuk berbicara, membuka diri, kemudian untuk berdiskusi lintas agama itu diawali dari sejak tahun 2009. Ya. 2009 itu. Tapi mualaf juga sih, bukan ya? Alhamdulillah, Islam dari lahir. Soalnya kan circle para mualaf nih, gitu ya. Betul. Dari 2009 awalnya tertarik itu. 2009. Kok bisa mempelajari kitab agama lain itu? Apa karena tertarik untuk belajar ke sana atau justru sebaliknya? Oke. Jadi gini. Yang pertama membuat saya tertarik itu ya Al-Quran sendiri. Karena Al-Quran itu bercerita tentang mukjizat kandungannya, di mana Al-Quran itu membeberkan isi hati orang-orang kufar, orang-orang kafir. Strategi mereka, trik mereka, kezaliman mereka, kemunafikan mereka itu digaungkan dalam Al-Quran. Coba di Quran mana kemunafikan orang kafir itu seperti apa? Digaungkan dalam Quran itu seperti apa? Jenisnya seperti apa? Dalam Quran surat Al-Baqarah 120. Sesungguhnya orang Nasrani dan orang Yahudi tidak akan senang kepadamu Muhammad, kepadamu Muhammad Islam sebelum kalian masuk agama mereka. Itu sok tahu, tau gak sih? Sok toy. Ini Allahnya nggak maha tahu ini berarti. Ya, Quran surat Al-Baqarah 120 itu adalah ayat provokasi, ayat kebencian. Ayat membelah umat itu. Ya, yang disebut Nasrani Yahudi itu siapa? Nasrani kalian arahkan kepada orang Kristen. Padahal menurut Kristen, Nasrani adalah bidat. Pertanyaannya adalah, adakah sampai hari ini umat yang bernama Nasrani? Ayo cari di mana? Nasrani itu gimana imannya? Menyembah Maryam seperti apa kata Allahmu di dalam Quranmu? Hei Isa, apa engkau menyuruh ibumu dan menyuruh kamu dan ibumu untuk menyembahmu? Katanya begitu. Ini iman siapa sih yang menyembah Bunda Maria itu siapa sih? Allah maha tahu nggak? Si Jumrat tadi bilang apa? Coba dengar lagi sekali lagi teman-teman bahasa. Maka saya bilang apa? Congor. Si Jumpret cuma nyompret doang, ya. Si congor, modal congor doang dia. Lintas agama itu diawali dari sejak tahun 2009. Ya, 2009 itu. Tapi mualaf juga sih, bukan ya? Alhamdulillah. Islam itu bercerita tentang mukjizat kandungannya. Islam itu bercerita tentang mukjizat kandungannya. Kandungan siapa? Mukjizat kandungan. Oh iya, bahwa benih manusia itu tercipta dari tulang sulbi bapak-bapak. Oh iya itu ya bercerita seperti itu. Oh iya. Makanya kalau seandainya umat Islam itu tidak difokuskan seperti burung beo, harus bego ya. Pasti dokter-dokter kalau membaca ilmu, kalau namanya benih manusia itu berasal dari tulang sulbi manusia, pasti udah otomatis murtad itu. Karena nggak sesuai dengan pelajaran yang dia pelajari selama ini ketika dia mau menjadi dokter. Nggak lulus kalau seandainya ketika ditanya itu bicara tentang sains, ya udah pasti gagal jadi dokter. Ya membuat dia jadi dokter karena dia bicara ilmiah. Nah kalau misalkan benih manusia itu berasal dari tulang sulbi bapaknya ya dokter kalau mereka tidak diajarkan seperti burung beo baca Quran bahasa Arab doang ya pasti murtad. Ya ini bicara tentang mujizat kandungan. Atau yang disebut mujizat kandungan adalah tentang kelahirannya Isa. Isa ketika terbenih di dalam perutnya Maryam itu adalah kalimatnya Allah katanya. Kalimat Allah kok ciptaan. Lucu nggak teman-teman ya?
Katanya yang diciptakan dengan kalimatnya Fatimah, dengan kalimatnya Allah itu maksudnya kun fayakun maka jadi, katanya gitu ya sama mereka ya. Ya, kalau memang kun fayakun maka jadi, ya teman-teman, ini tidak bisa akan disebut kun fayakun, maka kalimatnya itu disebut sesungguhnya Isa putra Maryam itu adalah roh dan kalimatnya. Sesungguhnya roh dan kalimatnya. Pertanyaannya adalah rohnya manusia dengan kalimatnya Allah sama nggak dengan ucapan manusia dengan rohnya manusia? Sama nggak? Kalau begitu si Muhammad harusnya begitu dong, ya harusnya tercipta dengan kalimatnya dong, ya kan, dengan rohnya juga dong. Kenapa kok dia cuma hanya disebutkan dari Aminah, nggak tahu bapaknya juga katanya Abdullah, lahir secara biologisnya bapaknya katanya Abdullah gitu ya? Ya, kenapa nggak ditulis juga seperti kelahiran Isa? Artinya yang dipilih itu sebenarnya Isa, yang lebih ditonjolkan tuh harusnya Isa, karena Isa lebih suci, karena dia bukan benih dari manusia, dia dari rohnya, dari roh Allah dan kalimat tuhu, katanya gitu kan. Kemudian dalam terjemahnya dikasih sisipan yang diciptakan. Nah itu pengelabuhan kan saya bilang, ya. Atau bicara mujizat itu soal kandungan. Nah, makanya saya bilang teman-teman mulut doer si siapa nih Jumpret ini ya. Kalian anggap dia orang pintar karena kalian di bawahnya dia. Kalian menganggap dia pintar karena kalian lebih goblok dari dia. Mohon maaf ya, saya katakan lebih goblok dari dia. Kenapa saya katakan goblok? Dia ngomong cuma modal congor doang. Gak ditunjukkan datanya di mana, ya. Kita dengarkan lagi apa kegoblokannya. Di mana Al-Quran itu membeberkan isi hati orang-orang kufar. Nah, Al-Quran itu telah membeberkan isi hatinya orang-orang kafir. Ya, isi hatinya orang kafir apa ya? Hah? Isi orangnya kafir apa? Iman kami percaya kepada Maryam itu sebagai Tuhan kami, salah satu dari Tuhan kami. Fitnah itu, fitnah. Nggak ada orang Kristen menyembah Maryam. Ya, gagal dia. Suratnya di mana gitu loh, bedul. Kalau prasangka sih bisa, semua juga bisa bikin prasangka. Sesungguhnya orang Nasrani dan orang Yahudi tidak akan senang kepadamu, hai umat Islam, sampai kalian tuh masuk agama mereka. Sejak kapan Yahudi narik-narik agama kalian? Sejak kapan? Sejak kapan? Ayo, berani nggak tanggung jawab ini? Ya, dia berani ngomong begini di depan kita, habis kita libas. Nggak sesuai kenyataan. Modal congor doangnya dibanggain. Orang-orang kafir. Strategi mereka, trik mereka, kezalim. Strategi kami, trik kami di mana Quran tersebutkan? Di surat berapa, di ayat berapa, Jumpret? Kami itu bukan seperti kalian umat bego. Kami kritis, ya. Kalau kalian si Juma ngomong kayak gini ya udah diterima, wah pinter sekali dia, hebat ya Juma ini ya. Ya kami maaf ya, kami bukan umat bego ya, bukan ya, maaf ya, kami bukan umat bego, kami itu umat kritis. Jadi setiap perkataan-perkataan dia diungkapkan itu ya, kita akan coba telaah, betul nggak? Bisanya cuma menuduh kekristenan doang ya. Liman mereka, kemunafikan mereka itu digaungkan dalam Al-Quran. Orang munafik itu seperti apa? Sejak kapan orang Kristen munafik? Kami biasa kok. Sebenarnya kami pengen jor-joran depan kalian makan babi sih sebenarnya. Nggak munafik kami. Ya. Kenapa kami menjadi munafik? Makan babi harus sembunyi-sembunyi depan kalian. Ya kami jadi munafik lah. Orang makan babi depan kalian, kalian marah-marahin. Pada saat kami makan, pada saat puasa, kalian marah-marah, ya kami sembunyi-sembunyi. Kami bukan munafik. Sebenarnya kami jor-joran pengen makan di depan kalian sebenarnya. Pada saat puasa kami pengen makan di depan kalian. Nanti kalian bilang gak menghormati kami orang lapar ya. Kami ini lapar, orang mau masuk surga pengen lapar dulu. Supaya setelah kami melapar-laparkan diri nanti kami bisa dapat bidadari. Ya gitu ya. Kami gak munafik, salah sangka terus. Aduh. Sesungguhnya orang Nasrani dan orang Yahudi tidak akan senang kepadamu, wahai umat Islam, sampai kalian masuk agama mereka. Lah, sejak kapan orang Kristen itu ibadah harus nyelak-nyelak kalian? Harus minta, ada surat izin nggak mau pengajian? Ada surat izin nggak mau sholat? Ada nggak begitu? Ada surat izin nggak mau bangun masjid? Ada nggak kayak gitu? Hah? Kalian berdakwah di mana-mana ngomongin bahasa Arab kesana kemari, katanya bilang Islamisasi itu Islamisasi, pernah nggak begitu? Enggak. Artinya berbalik. Maling teriak maling. Ya. Katanya bisa menjelaskan kemunafikan orang orang kafir. Yang munafik itu siapa? Yang munafik itu, saya kasih tahu definisi munafik itu. Seolah-olah ya bahasanya halus, pakaiannya tertutup, tapi yang bawah dikasihin pada si Habib.
Nah itu kamu munafik ya dulu ya. Itu kamu munafik tuh begitu dulu. Masa nggak bisa bedain sih kamu munafik itu? Kamu munafik itu sok soleka ya. Misalkan sembahyang berdoa, wah di jalan-jalan biar dipuji orang. Itu kamu munafik dulu. Definisi munafik tuh kayak gitu ya. Saya kasih tahu ya. Lagi, definisi munafik itu seperti apa? Definisi munafik itu ya menunjukkan dirinya selalu sholat padahal jahat. Korupsi jalan terus ya. Ya, jadi preman jalan terus ya. Ya kayak gitu itu yang disebut definisi munafik. Sok pura-pura ditutup-tutupi semuanya dari kepala. Waduh alim ya soleh, waduh orang suci itu ya, padahal kelakuannya nggak lebih daripada orang kafir. Orang kafir tuh ya, kalau ngasih sesuatu sama kalian, kami nggak minta imbal-imbalan, minta apa-apa, minta pujian nggak. Kalau kami beribadah juga nggak minta dipuji-puji sama kalian, minta dihormati sama kalian juga nggak ya. Tapi yang minta dihormati kalian, nah gitu. Itulah yang disebut definisi munafik. Saya bilang punya lidah, jangan latah, ngata-ngatain kami orang munafik, nggak ngerti definisi munafik. Kami pakai baju apa adanya, pakai lengan pendek, pakai celana pendek, ya biasa aja kami, karena bagi kami iman seseorang nggak dilihat dari segi pakaian kamu, mau lihat lututnya kayak, mau kelihatan lengannya, itu bukan bagian kami, itu bukan. Kami apa adanya ya. Kalau kalian mengatakan kami manusia berdosa, iya kami manusia berdosa. Kami dimerdekakan Tuhan bukan karena kesalehan kami. Kesalehan kami itu dianggap kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada orang merasa suci di hadapan Tuhan, sombong kok. Ya, itu disebut kamu munafik. Kamu munafik lagi definisinya apa? Kamu munafik udah suka berdiri-diri, jalan di tikung-tikungan, lagi sembahyang berdoa, biar dianggap waduh, orang suci lagi dimenuhi jalan, ambulan mau lewat, mau pemadam kebakaran melewat gak bisa. Waduh, orang suci harus didahulukan, gak boleh digugat. Sholat di tengah jalan, kepalanya disengaja ditaruh di jalan, di aspal. Ya, itu definisi kamu munafik dodol ya. Kalau saya tanya balik, kemunafikan kekristenan itu seperti apa? Kemunafikan non muslim seperti apa? Saya bilang nggak, bukan hanya Kristen ya, non muslim. Yang kalian munafik itu seperti apa? Apa? Ada nggak orang Kristen berbuat jahat? Banyak. Ada nggak orang Kristen berzina? Banyak. Kami nggak munafik. Banyak orang Kristen juga berbuat jahat. Kami nggak munafik. Daripada sok-sokan ya, pura-pura alim, ternyata santri-santrinya pada bunting. Soal alim pada murid-muridnya di sodomi. Ya, ini kasusnya banyak banget sekarang, lagi marak terus-terusan ya. Itu definisi munafik dodol. Ya. Dan ini adalah satu sisi disiplin ilmu yang kemudian jarang di antara guru-guru kita yang intens untuk memberikan edukasi kepada umat dalam materi itu. Padahal Al-Qur'an membahas tentang ya materi agama mereka, sembahan mereka, termasuk kitab mereka. Nah, itu. Itu. Al-Quran membahas kitab kami, ya kan? Makanya kalian menggugat kitab kami, gitu ya. Apa yang dituliskan oleh Allahmu tentang kitab kami? Katanya Al-Quran itu telah membenarkan Taurat dan Injil menurut Al-Quran. Terus, kok digugat? Al-Quran menulis telah membenarkan kitab Taurat dan kitab Injil. Kok digugat? Orang dibenarkan oleh Allah, jumpret. Otakmu di mana, jumpret? Berani ngomong di sini habis kau, jumpret. Ini videomu nih, ada beberapa nih saya simpan. Ya. Ini kita akan tampol balik ini mukamu ini ya. Bacotmu tuh kita akan tampol balik ini. Saya simpan video-video kamu nih ya. Semua omonganmu itu cuman hanya bacot doang, congor doang, gak ada ceritanya kebenaran yang kau utarakan itu. Ya. Terus kau bilang Taurat dan Injil yang dimaksud dalam Quran itu maksudnya bukan Bible-nya orang Oten, tahu nggak Fatimah? Oke, kalau begitu kitab ayat Quran itu udah nggak laku kah? Tapi masih kau hafal, masih berpahala pula kau ketika membaca ayat itu. Iya nggak? Ketika kau membaca Al-Quran itu telah membenarkan kitab Taurat dan Injil, ketika kalian membaca ayat itu katanya dapat pahala, ya kan? Iya kan nggak? Al-Quran kan dibaca, setiap kali orang membaca Al-Quran itu kan dapat pahala. Nah, ketika ada Al-Quran menyebutkan sesungguhnya orang yang diturunkan Al-Quran itu orang gila. Nah, ketika kalian menyebut itu, berarti kalian terus mengatakan Muhammad orang gila dong, berarti ya kan, dapat pahala pula ya kan. Ada berapa kalimat-kalimat yang menyebutkan bahwa orang yang diturunkan Al-Quran adalah orang gila? Itu ada berapa ayatnya? Ada 5 ayat dalam Quran itu. Sekitar itu, ada 5 ayat atau lebih mungkin ya. Nah, orang yang membaca ulang-ulang mengata-ngatai Muhammad bahwa orang yang diturunkan Al-Quran itu adalah orang gila. Nah, berarti umat Islam sendiri yang ngatain nabinya toh. Dihafalkan dapat pahala pula ya kan? Betul nggak? Nah, belum lagi dalam Quran surat Al-Anfal 31 menyebutkan ya Al-Quran itu sebagai dongeng-dongeng yang berbakala katanya. Islam sendiri menghafal itu.
Berarti yang ngata-ngatain Al-Quran siapa? Umatnya sendiri, dapat pahala pula ya kan. Begitu kawan-kawan, itu logikanya. Terus menyebutkan bahwa Taurat dan Injil dibenarkan oleh Al-Quran, kalian membuat apa namanya fitnah bahwa sudah dirubah-rubah. Loh. Kalian punya ukurannya juga enggak? Allah kamu tuh cuma main-main apa bagaimana sih ketika menurunkan kitab itu? Saya mau tanya kalian, Jumpret sama teman-teman polemikus ini ya. Nggak cocok kalian jadi apologet, itu nggak cocok. Ya. Cocoknya polemikus, polimuter itu cocok ya. Ya. Sebenarnya yang menurunkan Taurat dan Injil itu siapa? Yang berkalimat di dalam kitab Taurat dan Injil itu siapa? Umat Islam menjawab apa? Allah gitu. Allah gitu. Nah, oke, kalau memang kalian menjawab Allah, saya mau tanya balik sama kalian. Allah kalian hilaf berfirman dalam Taurat dan Injil. Allah kalian pelin-pelan berbicara dalam Taurat dan Injil. Ayo, serba salah nggak? Serba salah, si malagama raya. Ya, si malagama raya. Makanya saya bilang, kamilah yang berhak menggugat kitab kalian. Karena kalian mengubah sejarah Israel menjadi cerita yang dari langit. Kami akan gugat. Coba dari dulu tuh inisiatif sendiri. Buat agama kayak Hindu, Buddha, terus apa namanya itu Konghucu. Jadi nggak ada ngaitin kitab orang ya. Al-Quran itu udah ngaitin kitab orang, nyinggung-nyinggung kitab orang, bila ditanya balik nggak mau, ya kan? Isa itu tidak disalib, Isa itu Yesus. Ya udah, kalau memang Isa itu Yesus ya, tanggung jawab. Kronologis Isa itu disalib itu kenapa? Maling mangga, apa nyolong sendal, apa kenapa gitu, ya kan? Ada nggak kronologisnya di situ? Quranmu bisa menjawab nggak? Jangan masalah hal yang receh sepele-sepele tentang cebok lah diurusin, cebok yang benar, 3 batu dan lain sebagainya diurus-urus. Giliran yang penting nggak diurus. Ini bicara iman orang loh, kalian acak-acak loh. Iman orang kalian acak-acak loh. Iman sentral orang Kristen itu Yesus disalib, Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus naik kembali dan dia akan datang kedua kali. Itu iman sentralnya orang Kristen loh. Kalian acak-acak seenak jidat kalian loh. Kamilah yang berhak menggugat kitab kalian. Ini Isa ini Yesus. Loh, kok ceritanya tiba-tiba di abad 7 bilang katanya Yesus nggak disalib, ini gimana ceritanya? Diserupakan siapa? Anak siapa nih yang berani mengorbankan diri menggantikan Isa? Siapa? Berani nggak umat Islam ini berani bertanggung jawab? Berani nggak Quran bertanggung jawab? Berani nggak Jumpret bertanggung jawab? Jangan sibuk sok-sokan menggugat Alkitab ya, bedul. Kalian akan jungkir balik sama kami. Dan saya sarankan umat Kristen kita memang harus berjuang terus ya, untuk menampol muka-muka mereka, menampol bacot-bacot mereka yang penuh fitnah ini ya, menggugat Lukas segala ya kan. Memangnya kitab kami itu harus sama kayak kitab kalian ya. Makanya seharusnya kalau orang pakai akal sehat kalian, otak kalian berfungsi, ya harusnya mempertanyakan, kalau memang Taurat dan Injil itu adalah wahyu Allah juga ya, apakah Allah itu hilaf ketika menulis Taurat dan Injil? Ke-10 firman yang ditulis oleh Yahweh Allah Abraham, Ishak dan Yakub kepada Musa semua dilanggar oleh Muhammad. Pertanyaannya adalah, pribadi Allah yang disembah Muhammad dan juga pribadi Allah yang disembah Musa itu apakah sama atau beda? Nah, di sini saja kalau orang punya otak ya, mikir iya juga ya. Itu Tuhannya Musa sama nggak sih sama Allah umat Islam? Kalau beda, nih teman-teman garis bawahi. Kalau beda berarti ya klaim-klaim Islam Quran itu penyempurna Taurat dan Injil itu berarti sudah gagal. Ambiar teman-teman ya. Mau bagaimana cara kalian untuk bisa memaksakan bahwa Allah SWT itu sama dengan YHWH? YHWH itu Allah juru selamat, Allahmu itu juru laknat loh. Isinya coba banyak yang laknat itu, melanati orang kafir, terlaknat terus orang kafir itu, dikutuk jadi kerak lah ya kan, dibilang seburuk-buruknya makhluk. Nah, Allah terlaknat apa Allah juru selamat? Saya mau tanya sama kalian. Ketika Allah mau berfirman, orang-orang kafir itu bilang katanya seburuk-buruknya makhluk, dia Allah terlaknat apa Allah juru selamat? Saya mau tanya umat Islam, bisa jawab nggak? Ini unek-unek di kepala saya ini banyak banget loh pertanyaan. Kapan sih umat Islam bisa bertanggung jawab? Gak usah sibuk menggugat Alkitab terus ya. Gak usah menggugat sejarah. Sejarah ya memang begitu apa adanya. Jangan tiba-tiba diklaim katanya Nabi itu harus ceritanya harus indah-indah dong. Kalau nggak indah berarti itu salah. Nah, ini bukan dongeng dong. Sejarah itu bukan dongeng.
Sejarah kehidupan manusia itu kita nggak bisa paksakan harus indah kalau kenyataannya memang nggak indah. Ya, nggak selalu indah maksudnya. Orang hidup itu nggak bisa selalu menikmati indah sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa. Begitu juga tentang sejarah apa yang terjadi pada masa itu, tentang sejarah-sejarah para nabi, ya memang harus dicatat apa adanya. Ya, contoh dalam perjanjian lama itu seperti kenapa Tuhan itu menyuruh para nabi itu mencatat sedemikian rupa banyak hal yang mengerikan di dalam perjanjian lama dalam kitab kami, karena itu sejarah. Sejarah tidak semua itu harus kita mengikuti, namanya sejarah harus dijadikan pelajaran. Ya kalau bahasa kalian itu katanya ambil hikmahnya dari kejadian, kan gitu ya. Bukan berarti setiap kejadian itu akan kita ikuti, melainkan kita jadikan pelajaran. Ya, seperti itu. Sejarah-sejarah perjanjian lama nggak usah diajarin perang-perang lagi. Ini makanya saya juga bertanya ini. Ada kitab penyempurna ngajarin soal perang lagi. Dalam perjanjian lama itu sudah tertulis itu soal aturan perang dan lain sebagainya. Kalau diadu aturan perang dalam perjanjian lama dengan Islam, wah, aduh, ngeri teman-teman. Ya, makanya saya bilang ayo kapan sih Islam itu bisa berani untuk adu data? Kita bicara segala yang tertulis perbandingan antara Quran dan Alkitab. Kita teman-teman Kristen tuh suka ada yang bilang gini, nggak usah dibanding-bandingin Fatimah, antara Yesus dengan Muhammad itu langit dan bumi, Alkitab dengan Al-Quran itu langit dan bumi. Bukan perkara masalah langit dan bumi teman-teman. Sekali-kali mereka juga perlu tahu, ketika mereka terus ya lidah mereka itu selalu dengan penuh fitnah terhadap kekristenan, terhadap Alkitab ya. Ini perlu ditampol juga. Kalau Alkitab kalian gugat terus, ayo kita buktikan mana yang lebih sempurna. Ya, mana yang lebih sempurna. Ya. Klaim-klaim penyempurna setinggi langit, segede gunung, tapi nggak ada buktinya sama sekali. Sampai hari ini nggak ada ulama-ulama atau ustadz yang berani untuk bisa bertanggung jawab klaim penyempurna adalah bla 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 bla. Nggak ada. Artinya apa teman-teman? Ada apa ini? Ada hal yang sembunyikankah? Takut nanti orang pada murtad kah? Loh kok kalian yang takut masalah murtad? Emang yang masuk surga kalian? Yang punya surga kalian? Kok takut ada yang murtad? Ya makanya bisa jamin kalau umat Islam itu ada orang yang sudah masuk Islam terus kalian jamin masuk surga, udah bisa, ada yang bisa jamin. Kok takut ada orang yang murtad? Terus persoalannya kalau orang fanatik dengan agama kamu tidak boleh digugat-gugat, tidak boleh ditanya-tanya, tidak boleh dikorek-korek, tidak boleh dibahas-bahas ya. Apakah orang harus diharuskan wajib goblok begitu? Terus ujuk-ujuk orang malam, saya mualaf dari Kristen, saya dulu pendeta, saya dulu adalah seorang yang suci ketika saya itu menjadi suster. Ya, Pak. Lanjut lagi lah. Ini belum selesai dari tadi. Oh, Iya. ya, mungkin ya para asatid ini punya spesialisasi yang berbeda-beda ya. Iya. Jadi mungkin di sini memeranannya Bang Zuma di sini ya. Iya. Yang emang dari poin mana yang menarik? Bagaimana sifat mereka, bagaimana sebenarnya niatan mereka terhadap muslimin gitu dari zaman ke zaman, emang apa yang menarik? Jadi kalau saya melihat, karena sudut pandang saya itu selalu polanya ke Al-Quran, ayat suci Quran. Bagaimana kemudian kalam ilahi menitipkan pesan ke bumi terkait dengan orang-orang yang membangkang dari zaman ke zaman terhadap para nabi. Ternyata di dalam Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi wa kana inna kaida syaitan kana daifan. Artinya bahwa iblis menyesatkan sampai turunan Adam itu bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih iblis daripada iblis. Tapi ternyata senjata iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat itu adalah saudara-saudaranya. Nah, itulah kaum kufar. Oh. Wih, kurang ajar ya, makin kurang ajar aja ini orang ya. Saudara-saudaranya iblis katanya umat-umat kafir, katanya umat-umat kufar, umat kafir katanya. Saudara-saudaranya iblis katanya. Si Jumrat nggak tahu kalau iblis itu sudah diciptakan oleh Allah dari semulanya kah? Jumrat, saya tuh pernah jadi Islam. Saya tuh tahu bahwa iblis itu sudah diciptakan oleh Allah dari semulanya yang berasal dari api. Pertanyaannya adalah, kalau Allah dari mulanya sudah menciptakan iblis, iblis itu untuk apa? Kok diciptakan dari semulanya? Allah ini maksudnya apa ini? Kau udah menciptakan iblis dari mulanya, kalau kalian mengatakan bahwa iblis saudaranya orang kafir, kurang ajar kau. Jomret, bajingan kau. Bilang orang kafir katanya saudaranya iblis, ha? Kelakuan kalian seperti macam keledai liar seperti itu, ngatain bilang kami bahwa
kami ini saudaranya iblis. Kok saudaranya iblis lebih baik ya? Iblis kok bisa menciptakan hal-hal yang berguna ya buat umat manusia ya, termasuk kalian, pakai pula ya kan? Tanpa orang kafir kalian kalau ke Mekah naik onta, tau nggak sih? Kurang ajar kau. Lama-lama memang makin kurang ajar si Jumpret ini ya. Teman-teman tolong tuh kasihkan sama dia tuh, ditantang sama Fatimah, tanggung jawab tuh kata-katanya tuh. Saya akan tuntut semua kata-katanya dia tadi. Saya akan tuntut semua. Enak betul dia bilang katanya iblis ini saudaranya orang kafir. Kurang ajar. Orang kafir itu apa? Non muslim. Artinya semua orang yang tidak beragama Islam itu saudaranya iblis. Jumpret, tahu nggak bahwa Allah kamulah yang mengutus setan-setan itu kepada orang kafir? Tahu nggak kau? Al-Qur'anmu itu ada. Sini kau masuk sini, saya tunjukkan. Artinya setan itu utusan Allahmu. Pertanyaannya adalah kenapa Allah mengutus setan, Dodol? Berarti itu setan termasuk nabi ya? Ini pengikutnya si Jumpret jangan pura-pura buta dong. Oh nggak ada komen? Kasih tuh linknya ke si Jumpret, saya tantang dia sudah masuk ke sini. Tanggung jawab kata-katanya itu. Kurang ajar dia, makin kurang ajar dia. Nggak tahu isi kitabnya itu apa, ha? Allahnya mengutus setan-setan kepada orang kafir supaya berbuat maksiat lebih dalam lagi. Berarti Allahmu menginginkan orang kafir itu semakin tersesat, bukannya dikasih jalan petunjuk, ya? Dirinya sendiri nggak bisa jadi jalan, nggak memberikan jalan untuk menuju ke surga, ya? Dirinya sendiri nggak bisa jadi juru selamat, bisanya cuma melaknat. Gimana sih? Tuhan yang benar itu bukan hanya menyediakan neraka, Dodol. Tuhan yang benar itu bukan hanya cerita tentang surga, Dodol. Giliran akses ke neraka dikasih jalan, giliran surga nggak dikasih jalan. Gimana sih? Ngomong di sini kau, Dol. Jumpret. Ya. Tanggung jawab loh kata-katamu loh. Ini coba deh teman-teman, ini baru seperempatnya belum loh ini ya. Kata-katanya dia saya reaction ini. Ya. Kata demi kata-katanya dia ini ya, saya teliti betul ini ya. Ya, coba kita lanjutkan lagi apa lagi tuh kata-katanya. Makanya Al-Quran menarasikan minal jinnati wan nas. Artinya pembisik-pembisik untuk masuk ke dalam neraka itu dari dua golongan, jin dan manusia. Ya, jadi kita cari manusia. Jin dan manusia, termasuk kau ini manusia kan? Manusianya ini yang mana? Sebagai apologet ternyata manusianya ini. Kita kurung pergerakan mereka kemudian. Seperti itu Bang Ri. Oh, jadi sebenarnya ada yang salah. As-Sajdah ayat 13 menyebutkan bahwa Allah ini menetapkan manusia dan jin itu untuk memenuhi neraka jahanam. Di situ tidak disebutkan orang kafir, Dodol, disebutkan manusia dan jin. Kamu monyet memangnya, Jumpret? Kamu manusia apa monyet? Manusia kan? Allahmu menetapkan bahwa jin itu harus bahwa manusia dan jin itu harus memenuhi neraka. Kalau kamu merasa manusia, Allah kamu sudah menetapkan kalian itu harus memenuhi neraka. Kalau nggak penuh bagaimana? Begitu, ya. Belum lagi kita korelasikan dengan hadis. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3462 menyebutkan manusia itu wajib dosa, Dodol. Oh, Tirmizi mah kurang sahih, Fatimah. Ya udah, kamu lihat hadis sahih Muslim nomor 4934, 4936. Kalau manusia itu tidak berdosa, maka Allah akan menggantikan manusia berdosa, baru nanti akan diberikan pengampunan. Ya, banyak lagi. Saya kasih tahu kamu lagi, Dodol. Hadis riwayat Abu Daud menyebutkan nomor 4255, ahli ibadah malah masuk neraka. Nah, gimana dong orang ahli ibadah kok masuk neraka? Ya, saya mau kasih tahu lagi sama konsep iman kalian. Musnad Ahmad nomor 7167 menyebutkan amalan tidak menyelamatkan, kata nabimu. Gimana dong? Nah, lebih parahnya lagi. Hadis riwayat Sahih Muslim nomor 302, orang tuanya Nabi masuk neraka. Iya, orang tuanya Nabi yang melahirkan seorang Nabi suci saja bisa masuk neraka, apalagi kamu, Jumpret. Oh, orang tuanya Nabi itu kafir. Deh, sekarang gini pertanyaan logika kalau kalian punya otak ya. Kalau memang nama Muhammad itu sudah setara dengan Allah dari zamannya sebelum Adam diciptakan, ya. Tuhan tahu dong. Masa sih orang tuanya Nabi dibiarkan kafir gitu loh sampai mati? Ya,
Itu logikanya. Kalau yang punya otak bisa mikir, kalau nggak bisa mikir ya sudah. Ya, ada nggak di Kadrun? Wih, tumben banget ini, nggak ada sama sekali ini. Kadrun ini udah dari tadi kayaknya udah kupingnya panas nih dengerin saya nih kayaknya. Ya, udah panas di kupingnya kayaknya. Ya, nggak ada yang berani bertanggung jawab ini masalahnya umat Islam. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Belum lagi dalam pesan Ahmad nomor 8812 menyebutkan Fatimah anaknya saja itu tidak bisa dijamin masuk surga. Apalagi kamu dodol. Fatimah anaknya Muhammad itu kan udah Islam ya kan? Tetap saja Nabimu nggak bisa jamin kalian itu masuk surga gitu loh. Dan kok kamu siapanya Muhammad gitu loh? Hah? Ingusnya Muhammad mungkin kamu nih ya? Ya? Boro-boro masuk surga loh, Fatimah anaknya sendiri saja nggak bisa masuk surga. Hadismu loh yang menyebutkan, bukan saya loh ya. Kalau nggak terima sini masuk, saya kasih dalilnya. Belum lagi dalam Quranmu menyebutkan, kamu kenapa sih kamu tuh gak berani jujur sih Jumret? Kamu baca Quran atau surat Toha ayat 74 menyebutkan apa? Barang siapa yang datang kepada Robnya dalam keadaan berdosa, maka dia kekal di dalamnya. Nah, kekal di neraka kan? Terus di situ disebutkan dosa besar, dosa kecil gitu. Oh, dosa saya cuman itu kok, selingkuh cuman sekali. Oh, dosa saya cuman korupsi kok. Oh, dosa saya cuman mencuri kok. Apakah begitu? Ada ayatnya? Enggak. Ngomongin Quran kamu mampus kamu, Jompret. Jangan sok-sokan deh ya. Kamu bisa ngomong sama orang bego bisa. Ya. Jangan coba-coba kamu ngomong sama apologet Kristen ya. Habis kau. Ya. Nggak bisa. Ada yang memang punya misi. Ya, betul. Gitu. Kalau yang saling Enggak, teman-teman, judulnya teman. Ini orang yang paling ditakuti ketika debat agama, Bang Zuma. Hah? Hah? Apa? Orang modal congor doang kayak gitu ditakuti. Makanya teman-teman, kalian tuh jangan demen di TikTok. TikTok tuh kayak pasar. Ya. Kalau di TikTok kalau debat sama Jumprat ini udah kayak aduh, saya perhatikan deh kalau debat itu ampun deh. Kalau ngomong sama orang kayak elegan, bicara sok sopan gitu ya. Pas lagi diskusi, wah congornya udah keluar itu, bener-bener kayak nggak pakai toa juga kayaknya udah kedengeran di mana-mana ya kan. Modal congor doang teman-teman ya. menghormati sih nggak ada masalah ya ibaratnya. Nggak ada masalah. Karena itu bagian daripada Islam. Islam itu ya namanya saja yang sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab mereka, misalnya dalam kitab. Tuh kan, inilah dia nih. Kenapa saya bilang mereka ini adalah kaum keledai liar. Satu sisi nanti bilang katanya kitab kami ini palsu, sudah di rubah-rubah. Ditanya yang dirubah yang bagian mana, Jumpret? Dulu kan saya pernah tanya, sebelum saya gini teman-teman, kenapa saya dulu mempertanyakan itu? Saya itu debat sama Jumpret itu dari zamannya di WhatsApp grup sana. Saya masuk ke kandang singanya mereka. Kalau saya masuk dikeroyok sama mereka, termasuk Jumpret ini ya. Jadi saya tahu persis gayanya dia itu. Ya, dia selalu mengatakan, kami sebenarnya tidak menganggap bahwa Alkitab itu semuanya dirubah, hanya sebagian saja dirubah gitu kan. Makanya waktu dia masuk ke tempat saya itu saya tanya, Bang Juma, sebelum kita debat, Bang Juma selalu bilang Alkitab dirubah-rubah, bagian mana saja dirubah-rubah tolong sebutkan sekarang supaya jangan sampai nanti ketika saya memberikan jawaban tentang Alkitab kamu bilang, oh itu ayat sisipan. Saya enak judulnya mereka ya teman-teman ya. Ketika mereka sudah kelabakan, Kristen bisa menjawab dengan Alkitabnya. Mereka seenaknya bilang itu ayat sisipan, ayat aslinya mana coba, mana ayat sisipan mana, gitu coba teman-teman. Itulah gaya mereka teman-teman. Dipikirnya orang non Muslim seluruh dunia itu orang goblok semua menurut dia. Jadi iman Kristen di seluruh dunia ini goblok semua sama mereka, sama si Juma ini. Pikirnya dia begitu teman-teman. Ya, jadi kami umat Kristen seluruh dunia, memang kami yang kami baca adalah terjemahannya. Karena apa? Kalau bahasa aslinya dibawa kemana-mana ya, waduh si tukang nyontek nanti kesenangan itu tukang nyontek. Ya, si tukang nyontek itu keenakan itu. Mereka sendiri akan membuat perubahan-perubahan itu. Ya, yang disebut manuskrip, ngerti manuskrip gak? Kitab originalnya itu tidak boleh disebarkan kemana-mana, gak boleh. Bisa dipalsukan kayak kalian. Makanya Quran tuh bisa ada berapa perbedaannya dalam di dunia ini. Ada berapa itu? Waktu itu kita tidak bahas ya. Puluhan Quran yang berbeda-beda. Yang namanya Al-Quran. Quran Syria beda, Quran Mesir beda, Quran Inggris beda, Quran Amerika beda ya.
Portugal beda, Indonesia beda, coba. Gimana dong? Ya nggak usah lah pakai bahasa asing, buktinya ada kalian bahasa Arabnya ngikut-ngikut juga ya, tetap aja terjemahannya menipu, ya dodol. Udah ada original teksnya kayak begitu, tetap aja terjemahannya ditipu, ya kan? Itu loh. Yeremia 28, 29, Ulangan 18, bagaimana Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, mengatakan bahwa aku tahu rancangan-rancanganku tentang anak keturunan Adam. Asik. Aku tahu rancanganmu, itulah Tuhan kami tahu rancangannya, ya. Rancangan Tuhan itu rancangan yang indah, bukan rancangan kecelakaan, dodol. Tapi Allah kamu itu merancangkan kecelakaan, ya. Buktinya di mana, Fatimah? Buktinya di mana? Nah, itu buktinya diperangi terus nih orang non-muslim. Ya, ketika Allah kamu mengutus setan untuk menyesatkan non-muslim, itu rancangan kecelakaan namanya. Rancangan kebinasaan namanya. Dodol. Lo ngambil dari kitab saya, ya ampun, mati kutu kau di sini. Gemes saya teman-teman manusia congor satu ini ya. Di sisi lain bilang katanya kitab dirubah-rubah, tapi kita kalau menyesuaikan cari pembenaran baru nyomot kitab-kitab. Ya, inilah manusia keledai liar teman-teman ya. Orang kayak gini dibanggakan oleh umat Islam. Ya. Artinya Islam saya kasih tanda tanya, kalian yang jawab sendiri, yang menyimpulkan sendiri, oke? Yaitu rancangan damai sejahtera. Allah kamu berfirman dalam Quranmu menyebutkan Allah tidak menghendaki perdamaian. Allah kamu tidak menghendaki perdamaian, Jumpret. Tidak tahukah kamu ada di dalam Quranmu itu? Tidak tahukah, Jumpret? Aduh, ampun. Gimana ini ya, kok masa? Aduh, teman-teman, inilah akibatnya kalau kitab manuskrip Quran itu dibawa, bukan manuskrip ya, bahasa aslinya itu difokuskan untuk dihafalkan, yang pada akhirnya umatnya tidak tahu apa isi kitabnya sendiri. Ini celaka nggak teman-teman? Celaka. Artinya Allah merancangkan kecelakaan nggak? Iya, merancangkan kecelakaan dong. Ya, sekarang kamu bisa lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Allah mewajibkan kalian harus perang. Ya, Allah mewajibkan kalian harus perang. Ya, terus kemudian atau ayat 123 apa? Perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu. Wih, ngeri. Ayat 29-nya apa teman-teman? Perangilah orang-orang kafir sampai mereka masuk agamamu, agama Allah, katanya gitu kan. Yang lebih parahnya apa? Quran surah At-Taubah ayat 123. Perangilah orang-orang kafir di sekitar kamu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Wih, ngeri banget, ngeri. Ya, terus Allah kamu menyuruh apa? Kalian tidak boleh berdamai. Pada saat Muhammad unggul tidak boleh berdamai. Bayangkan, ya, bayangkan Allah tidak boleh berdamai. Kok katanya rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera? Mana rancangan damai sejahtera dalam Quranmu? Coba tunjukkan. Sekarang gini, kegoblokan si Jumpret makin muncul, makin terlihat secara jelas teman-teman ya. Ketika umat Islam mencoba membenarkan agamanya, satu-satunya ayat yang bisa membela mereka Alkitab. Cari tentang perdamaian ada di kitab kita, saudara. Kitab mereka tidak ada. Aduh, ya ampun Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, sebab mereka adalah keledai liar. Aduh. Sampai kapan ini umat satu ini tahu diri ya? Beneran teman-teman, saya jujur, saya begitu prihatin terhadap otak-otak model seperti Juma ini. Ya, berapa ratus manusia yang diperdaya oleh kemunafikannya dia. Dia sendiri yang munafik, sebut orang lain munafik. Non-muslim pula jadi sasarannya. Musuh utama umat Kristen siapa? Non-muslim, bukan setan teman-teman. Malah setan itu utusannya Allah gitu. Jadi saya bisa bertanggung jawab loh atas kata-kata saya ya. Teman-teman kalau misalnya tidak terima, ya sini saja saya kasih dalilnya. Ketika saya kasih dalilnya, tolong dibaca. Jangan suruh saya baca. Kalian sendiri yang baca. Ya, Allah mengutus setan-setan kepada orang-orang kafir. Tujuannya apa tuh? Katanya Allah merancangkan damai sejahtera, bukan merancangkan kecelakaan. Lah, kok malah merancangkan kebinasaan, penyesatan? Aduh. Jumpret.
Teman-teman di pengikutnya si Juma ini ada nggak sih di sini? Gak usah pura-pura budak deh. Aduh, kalian di kelakuannya minta biar sekadar ini memang ya. Aduh, iklan dulu. Are you sure? Potato. When I call them potatoes, don't think I'm insulting. I'm rewarding you. Yang pura-pura budak ya. Ya. Quran surat At-Taubah ayat 73 menyebutkan apa? Orang kafir, orang munafik katanya. Katanya suruh berjihad lah. Yang suruh berjihad memerangi orang non-muslim siapa? Baca Quran surat At-Taubah ayat 73. Apakah Allah merancangkan damai sejahtera di situ? Jempret. Hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahanam, dan itu adalah tempat kembalinya yang seburuk-buruknya. Jempret, hati-hati kau. Makanya kau gak berani yang masuk ke channel saya kan? Kau pengaruh itu yang lain-lain jangan masuk ke channel saya. Maksudnya apa? Supaya kau bebas membodoh-bodohi golonganmu di sana di TikTok ya. Karena di TikTok tuh mudah congor doang. Kalau di sini mudah data, gak bisa berkutik kau. Ya, apaan itu? Kata-katanya malah ngambil dari kitab kita, bicara kebenaran kitab kita. Gak tahu malu, dasar drone. Rancangan damai sejahtera dalam bahasa Ibrani kan Salom. Ya. Bahasa Salom ya. Bahasa Ibrani rancangan damai sejahtera Salom. Dengerin. Arab salam. Bahasa Arab salam. Tapi ketika Panji Gumilang ngomong salam langsung dipenjarain no. Ya enggak? Dia bilang salam alaihim aja langsung dipenjara tuh. Dibilang katanya dasar itu pengikut kafir tuh. Bener-bener ya. Umat keledai liar tuh memang aneh tapi nyata ya teman-teman ya. Semua kata-katanya ini sampah semua saya bilang. Yang disebut munafik itu apa teman-teman? Di sisi lain katanya jangan membalas salam orang kafir. Haram hukumnya. Si Jumpret hari ini dia bicara apa? Karena Allah itu telah merancangkan damai sejahtera. Makanya dalam bahasa Ibrani menyebutkan shalom. Kalau bahasa Islam menyebutkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Katanya gitu ya. Kalau orang jalan cuk nah gitu. Katanya gitu ya. Kayak gitulah modelnya. Orang sombong kayak gitu ya. Apa sih lu najis deh lu. Itu ya teman-teman ya. Dasar munak. Islam, damai sejahtera. Berarti Allah sudah merancang kemudian adanya satu aspek pembenar kehidupan manusia yang berpola aturan hukum yang sifatnya kemudian larangan perintah. Nah, itulah Al-Quran. Nah, sehingga Al-Quran ini harus kemudian kita sampaikan, serukan Al-Quran itu. Ayo dong, hari hidup dia si Juma di sini katanya mau serukan Al-Quran. Nanti kita tagih kan kawannya, inget ya. Kalau dia berani ke sini katanya katanya suruh serukan ayat-ayat Al-Quran. Ayo. Hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahanam. Hahaha. Itulah ajaran damai sejahtera kawan. Ya. Nah, kemudian kita baca lagi kawan-kawan dan Quran surat An-Nisa ayat 88 menyebutkan sesungguhnya perang itu baik. Ia akan membersihkan kotoran orang munafik sebagaimana api membersihkan karat-karat logam. Hahaha. Ya, diwajibkan atas kamu berperang. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Ya. Oh, kita baca hadisnya dulu, hadis. Hadis Bukhari nomor 24 menyebutkan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia
Sehingga mereka bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukannya demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku. Hahaha. Itulah konteks damai sejahtera di dalam promosi Jumpret SAW. Ya teman-teman, Jumpret, kau berani ngomong begini, saya tagih congormu itu. Kapan kau punya nyali? Kita bicara data, jangan ngajakin ketemu langsung ya. Kita bukan mau perang fisik ya. Kita bukan mau perang fisik ya. Kita bicara kebenaran. Kamu berkata bicara tentang kebenaran, artinya data harus kau tunjukkan. Kata-katamu di sini akan saya tagih dan saya catat, Jumpret. Kau harus bertanggung jawab semua congor yang keluar dari congormu. Semua congor-congor yang pernah keluar itu, saya minta bertanggung jawab. Ya, Jumpret. Hahaha. Tuhan, jam 9:30 belum kelar saya ngomel ya. Nah, dengan berjalannya waktu muncul dari aspek pembahasan Quran, wa kana kafiru ala rabbihi zahira, dan adalah orang-orang kafir itu tidak akan pernah berhenti. Aduh. Tadi ayat yang kau bilang tadi tuh ayatnya orang kafir, dodol. Dasar kurang ajar memang ini ya. Dia menyebut orang kafir, orang Yahudi dan Nasrani itu orang kafir ya. Tapi dia ngemis kitabnya orang kafir, kurang ajar ini orangnya. Gak tahu nih kapan nih orang ini ini kasih kesabaran sama Tuhan itu memang sabar ya teman-teman. Jadi Tuhan itu tidak langsung instan menghukum manusia itu. Pada saatnya Alkitab menyebutkan apa? Orang fasik itu selalu berkata tidak ada Tuhan. Biarpun gue berbuat dosa, mana buktinya gue nggak diapa-apain sama Tuhan. Tuhan diem saja tuh. Gue tetap kaya, gue tetap hidup enak. Itulah kelakuan orang fasik. Kemudian bicara apa lagi? Ternyata orang fasik sekalinya jatuh dia tidak akan bangun lagi. Ya, sekalinya jatuh dia tidak bangun lagi. Para penghujat dulu siapa tuh yang suka ngetutin Alkitab, yang menghujat Yesus, menghujat Alkitab, menghina orang Kristen luar biasa. Ya sekali jatuh jebret modern udah nggak hidup lagi dah. Dia dikasih kesempatan, udah kita kasih tahu bertobat, jangan seperti itu, ya kan? Orang Kristen nggak ada, saya laporkan itu si siapa kemarin yang meninggal itu siapa tuh yang ngetutin Alkitab itu si tang setan namanya setan gitu kebanyakan ya. Kenapa sih nama setan kok jadi pada mualaf sih? Menyesatkan manusia, dan mereka adalah saudara-saudara setan untuk membantu setan agar manusia itu durhaka kepada Allah. Hahaha. Ada. Sekali lagi dia mengatakan kita orang kafir adalah saudaranya setan. Baiklah. Baik teman-teman yang terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan video dari awal hingga akhir? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar. Saya pun hendak ingin tahu apa yang menjadi bagian teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat barusan. Tentu debat 1 lawan 1, dan murtadin tersebut mungkin teman-teman sudah kenal, dan semoga teman-teman bisa memetik pelajaran dari apologetik Kristen tersebut. Bagaimana cara memberi hak jawab kita kepada setiap orang yang mempertanyakan iman kita, sekaligus juga mengajarkan yang benar terhadap para polemikus, ustadz, dan orang-orang muslim yang setiap hari kerjaannya mengutak atik Alkitab. Baik teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya sudah sangat terang menderang dan sederhana apa yang dijelaskan oleh apologetik Kristen tersebut. Tidak perlu sebenarnya capek untuk menalarnya. Tetapi memang untuk seorang ustadz yang ingin mencoba melampaui pemikiran Alkitab, bahkan apologetik Kristen, itu hal yang tidak mungkin bisa. Catat itu. Mereka hanya ingin menari-nari di dalam kebingungan mereka, berputar-putar di dalam kebodohan yang mereka pertontonkan, seolah-olah mereka yang lebih tahu ketika mereka pintar berkata-kata, bahkan mengandalkan besar suara, dan mengutip ayat-ayat kitab suci dengan lepas konteks. Ya, dari dulu hingga sekarang dan nanti, ayat-ayat itu saja yang mereka pelintirkan sesuai selera mereka. Sebenarnya sudah clear ya, sudah clear. Kebenaran dalam Alkitab itu tidak mungkin dapat dibantah, itu titik. Tidak mungkin dapat dibantah ataupun dibelokkan dengan cara apapun. Maka kalau ada orang yang percaya terhadap para polemikus seperti Ustadz Zuma, maka adalah orang yang paling buta, saya rasa. Kenapa? Karena dia nggak ngerti apapun tentang kekristenan. Ya, sangat-sangat liar dia cara menafsirkan Alkitab hanya untuk mendukung argumentasi
atau opini yang ia tonjolkan melalui pengutipannya yang liar terhadap Alkitab lalu tafsirkan secara liar juga. Teman-teman yang terkasih, kalau kita menjawab itu, maka hal yang sangat gampang begitu ya. Untuk seorang Tuhan, tidak perlu dia harus mengakui, woi sembah aku karena aku Tuhan. Tidak perlu, titik. Hanya seorang nabi yang tidak dianggap nabi, maka dia akan mencari dukungan dan menunjukkan dengan caranya sendiri bahwa dia nabi. Paham nggak logikanya? Kalau Anda paham, pasti Anda tertemplak sendiri kan? Tidak mungkin. Kalau memang Yesus itu Tuhan, seperti pernyataan-pernyataan Anda, tidak perlu dia mengatakan, oh aku Tuhan sembah aku. Tidak perlu. Tidak perlu. Karena dari kehidupannya, dari caranya melakukan segala sesuatu, orang-orang Yahudi pun sudah tahu bahwa orang ini adalah berasal dari Allah. Tetapi yang membuat mereka tidak menerima adalah statusnya Yesus di tengah-tengah keluarganya. Itu. Dan yang kedua, mereka Yesus ini dianggap keturunan yang berbeda daripada yang mereka idam-idamkan begitu. Jadi, secara perbuatan dan pekerjaan Tuhan Yesus yang mendatangkan banyak perkara dan mujizat, itu cukup membuktikan bahwa Yesus itu berasal dari Allah dan Yahudi tahu itu. Bahkan kalau teman-teman baca Yohanes 9 bagaimana seorang buta itu sembuhkan, mereka katakan tidak mungkin ada orang yang bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir kalau dia bukan berasal dari Allah. Tetapi orang ini kan keturunan berdosa. Begitu pemahaman inilah yang membuat mereka tertutup kebenaran. Jadi untuk Yesus tidak perlulah dia ngaku-ngaku, nggak perlu seperti yang lain kan. Aku nabi, saya melakukan, kalau tidak, gitu ya kan. Janganlah, oke? Nah, lalu Anda berkata, oh Yesus diutus untuk orang Israel dan lain sebagainya, dia utusan bukan Tuhan. Yang dikutip Yohanes 17 ayat 3. Aduh, ini sungguh sangat-sangat memalukan sekali. Perhatikan perikopnya aja sudah cukup untuk membungkam dirimu. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Maka di ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah. Yang penting ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Allahnya Yahudi dengan Allahnya Islam itu berbeda. Jadi jangan kau sama-samakan juga. Yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Memang di sini diutus ini merujuk kepada Sang Firman Allah yang bersama-sama dengan Dia yang mengambil kodrat manusia supaya Allah yang esa yang tak terlihat itu dapat dikenal oleh Yahudi dan para murid dan orang-orang banyak. Jadi itu sederhana sekali. Makna di situ diutus untuk menyatakan Allah yang tak terlihat itu, memperkenalkan dirinya kepada manusia dengan cara mengambil kodrat manusia. Itulah yang tertulis dalam Injil Yohanes 1 ayat 14. Firman itu menjadi manusia dan kita menjadi anak-anaknya. Jadi apakah perlu disembah? Dia tetap disembah. Dengan cara apa? Penyembahan yang kamu maksud itu kan berbeda dengan penyembahan Kristen. Orang yang taat kepada Yesus, orang yang beribadah, pasti mereka adalah orang yang menyembah. Maka penyembahan itu tidak diwujudkan hanya sekedar tunduk. Ketaatan kepada firman Tuhan itu wujud daripada penyembahan kepada Dia. Paham? Nggak paham kamu itu? Ya. Jadi baca jangan sampai lepas konteks, teman-teman. Oke? Ya, semoga Ustaz Zuma ini bertobat daripada kayak pendahulunya ya kan, sampai miring ya kan, sampai sakit gitu. Ya. Oke teman-teman, semoga banyak orang yang dicerdaskan oleh video ini dan memperoleh jalan kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa, tentu kebenaran dalam Kristus Yesus, bukan kebenaran yang dibuat-buat atau diklaim-klaim atau kebenaran yang dipaksa. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tidak perlu kepanasan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.